Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian sudah siap untuk belajar dan selalu bersemangat. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak akan menjelaskan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Islam adalah agama yang komprehensif. Ia tidak hanya memperhatikan aspek hubungan seorang hamba dengan Tuhan, tapi juga memperhatikan hubungan sosial dan hubungan dengan alam. Hubungan dengan Allah meliputi ritual peribadatan kepadanya, seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Hubungan sosial meliputi segala aktivitas dengan sesama manusia, seperti anjuran untuk saling tolong-menolong, tidak menyakiti, tidak menzalimi, dan sebagainya. Sedangkan hubungan dengan alam meliputi aktivitas kita terhadap hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Sebagaimana seorang muslim, kita tidak boleh melupakan aspek hubungan manusia dengan alam, karena Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akhlak yang baik, dan merusak alam bertentangan dengan akhlak yang baik. Bahkan dalam kondisi genting pun kita tidak diperintahkan merusak alam. Bagaimana hadis yang kita akan bahas. Terhadap beberapa riwayat hadis Rasulullah SAW yang berisi anjuran untuk melestarikan alam dan larangan untuk merusaknya. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya pada kitab Al-Hajj wa Al-Muzara'ah bab Fad Al-Zarwa Al-Ghar Iza Ukila Minhu. Tidaklah seorang muslim pun yang menanam satu tanaman lalu burung atau manusia atau hewan makan dari tanaman tersebut, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Dalam hadis ini Rasul mengungkapkan betapa luar biasanya pahala menanam pohon. Satu pohon yang kita tanam akan menjadi ladang pahala sedekah bagi kita. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan pahala ini akan terus mengalir selagi tanaman yang ditanam masih ditanam atau dimanfaatkan oleh siapapun dan oleh apapun, walaupun yang menanamnya sudah tiada dan kepemilikan tanaman tersebut telah berpindah. Bayangkan betapa banyak pahala yang akan kita panen dari satu pohon, dan bagaimana jika yang ditanam bukan hanya satu pohon, tapi satu kebun atau bahkan beberapa kebun. Subhanallah. Hadis ini membuka mata kita bahwa reboisasi tidak hanya upaya untuk menjaga dunia, namun juga menjadi jalan bagi keselamatan kita di akhirat. Hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta pada kitab Al-Jihad Al-Nahyan Qati Al-Nisa wal Al-Widan fi Al-Ghaf. Dalam hadis ini sahabat Abu Bakar berwasiat pada Yazid bin Muawiyah ketika berperang, "Sungguh saya berwasiat kepadamu dengan 10 perkara. Jangan sekali-kali kamu membunuh wanita, anak-anak orang yang sudah tua, jangan memotong pohon yang berbuah, jangan merobohkan bangunan, jangan menyembelih kambing ataupun unta kecuali hanya untuk dimakan. Jangan membakar atau merobohkan pohon kurma. Dan janganlah
berlebihan atau menjadi seorang yang penakut. Bahkan dalam konteks berperang pun seorang muslim tetap harus mengedepankan akhlak yang baik, dengan tidak diperkenankan untuk membunuh orang yang lemah dan merusak lingkungan. Merusak lingkungan di sini digambarkan dengan tidak menebang pohon, merobohkan bangunan, dan menyembelih hewan sembarangan. Merusak lingkungan dengan cara apapun bertentangan dengan ajaran akhlak Rasulullah, karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Selain dua riwayat di atas, terdapat riwayat-riwayat lain yang terkait dengan menjaga lingkungan, seperti hadis yang menghidupkan lahan yang mati, hadis yang tentang larangan membuang kotoran di sumber air, di tengah jalan, dan di tempat berteduh. Lingkungan tempat kita tinggal tidak sepatutnya dirusak. Alam tidak seharusnya digerus habis-habisan tanpa upaya pelestarian. Jika tangan-tangan perusak manusia tidak berhenti, semesta yang terlihat diam pun akhirnya akan bertindak dengan banjir dan longsor yang seolah menunjukkan akibat dari hubungan buruk manusia terhadap alam. Itulah materi yang Bapak dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.